Ya, oke. Hai semuanya, welcome to B1 Podcast edisi ketiga dan udah edisi ketiga aja ya. Gimana nih kabar kalian? Sehat-sehat dong? Ya wajib dong, Ci. Kan sehat sekarang nomor satu. Pastinya. Nah, Bcasters, ini pertama kalinya bagi aku buat berpartisipasi dalam program OSIS bidang satu ini. Dan kalau dari kalian kira-kira udah tahu belum Bika itu apa? Tahu dong, Ci. Apalagi yang udah ikutin Bika dari edisi pertama sampai sekarang. Jadi Bika itu sendiri kan kepanjangan dari B1 Podcast. Jadi Bika itu adalah podcast yang diselenggarain oleh B1 yang bekerja sama dengan remaja-remaja dari GKI. Wih. Wih, keren banget sih ini. Berarti buat kalian yang belum pernah dengerin Bika, cus stalk aja deh YouTube-nya OSIS Mark 3 dan tontonin dari edisi pertama, kedua, dan ini yang ketiga. Dan jangan lupa buat nantiin kita setiap 3 bulan sekali. Bener banget tuh, Ci. Oh ya, teman-teman, keseruan bahas Bika nih, kita sampai lupa buat bahas tentang diri sendiri. Oke, pertama-tama, kenalin nama aku Rosa dari kelas 11 MIPA 1. Dan aku Penny dari kelas 12 IPA 1 yang akan menemani kalian untuk membahas tema kita di edisi ketiga ini yaitu apa nih, Ros? Menjadi lebih dewasa. Wih. Yes, benar banget. Dan tentunya untuk setiap Bika bidang satu ini gak akan pernah sepi. Maka dari itu untuk Bika kali ini akan ditemenin bareng Kak terkece, terhebat, paling dewasa, pokoknya yang top-top gitu deh. Tercertar membahana gak sih, Ci? Nah, iya dong. Ya kalau gitu langsung aja deh buat kakak yang ter ini buat perkenalan dulu biar kita bisa jadi bestie lah ya istilahnya di zaman sekarang ini. Halo Kak. Oh, Kak. Halo, selamat pagi, teman-teman. Pagi. Halo Kak, boleh perkenalan diri dulu Kak? Oh iya, boleh. Aku nama asliku tuh Tiberias C. Lampung, biasa dipanggil Joy pakai Y. Ya, aku kelas 13. Enggak, aku sudah kuliah. Tapi aku bukan alumni penabur, tapi terima kasih telah mengundang aku di acara kalian. Justru kita yang terima kasih karena kakak bersedia buat jadi bintang tamu kita di Wah, edisi ketiga ini loh kak. Bener, bener, bener. Oke. kasih kembali. Nah, jadi Ci dan Kak Joy, di episode Bika kali ini tuh kan kita temanya menjadi lebih dewasa. Pastinya ada hubungannya sama bangsa Indonesia yang kemarin happy birthday ya? Ih, si Feni ini peka banget loh. Selain itu ya, ini sebenarnya informasi tambahan yang sebenarnya spesial sih buat aku. Apa tuh? Jadi, di bulan ini tuh setahu aku ya, banyak banget yang happy birthday juga gitu. Salah satunya aku. Beberapa hari kemarin aku happy Asik. birthday. Asik. Berarti kita ngucapin dulu ya Kak Joy ke Oh, boleh. Ocha. Happy birthday. Thank you. Selamat ulang tahun, teman-teman Selamat yang ulang berulang tahun. tahun. Thank Doanya Semoga you, apa tahun nih thank depan Kak you. ulang buat tahun Ocha lagi. Kak? Doanya Kak buat Ocha. Semoga tambah cantik, terus Oh, dari aku, pintar. doa dari aku. Semoga tahun depan ulang tahun lagi. Terus semoganya samain aja sama yang lain yang baik-baik. Karena yang lain pasti Asik. lebih Amin, baik. amin. Semoganya. Selamat Thank ulang you, Amin. tahun, Kak. Ocha. Thank you, Kak. Hari ini banget ulang tahunnya? Oh, kemarin sih, Oh, enggak, beberapa oh hari kemarin. kemarin. Hmm. Nah, Maaf, Cak, tahun lalu belum ngucapin. Oke, lanjut, silakan. ya Kak. Nah, berhubung kamu udah tambah usia nih, pasti juga mau tambah dewasa dong. Dan menurut Kak Jo sendiri, aku pengen tahu deh, dari Kak Jo sendiri itu definisi dari dewasa itu apa sih? Iya, terima kasih. Definisi dari dewasa ya. Menurutku dewasa Mm-mm. itu bukan soal umur atau perubahan fisik ya, tapi lebih kepada sikap gitu. Jadi kayak kalau menurut pengalaman pribadiku juga aku sering sharing sama teman-teman dari Korem Gunsa, dari anak-anak GKI, kita brainstorming. eh, dan menurutku tuh dewasa itu tentang bagaimana kita nih seorang manusia tuh bisa keluar dari zona nyaman kita buat menerima tanggung jawab yang lebih besar atau sederhananya itu dewasa ketika kita bisa bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Kalau dari aku sih begitu. Jadi menurut Kak Ju sendiri nih, dewasa tuh
secara sikap yang udah bisa bertanggung jawab atas pilihan kita ya. Setuju, setuju, setuju. Tapi Kak, mungkin beberapa dari kita tuh pasti ada yang penasaran, kenapa sih kita tuh harus jadi dewasa yang bukan fisik aja tapi sikapnya juga gitu. Iya, Wah, aku aku setuju. penasaran nih. Eh, Kenapa kita harus jadi dewasa gitu ya maksudnya tadi? Iya, Menurutku iya. bukan harus ya. Kedewasaan itu pasti, kepastian kayak kadang tuh ada hal-hal di mana kita nggak sadar sebenarnya kita dididik untuk jadi dewasa gitu. Kayak ada beberapa peristiwa, fenomena ketika kita bertemu dengan apa atau dengan siapa, kita terlatih jadi dewasa gitu kan. Kita tahu dunia ini ya kehidupannya kan random gitu. Kita nggak tahu kenapa sih harus terjadi ini, kenapa harus jadi itu, tapi kita dididik ya bahkan kita harus sakit, kita harus malu, kita harus salah, tapi mungkin itu ya yang proses jadi dewasa. Jadi bukan harus jadi dewasa, tapi memang pasti lama kelamaan tuh kita terbentuk sendiri kedewasaan kita tuh seperti apa gitu. Kalau menurutku. Jadi kayak misalkan kita tuh malu banget gitu Kak ditegur sama guru atau bahkan sampai misalkan kita nggak sengaja kesandung di depan orang gitu Kak. Itu Mm-mm. kayak termasuk proses pendewasaan ya Kak? Iya, menurutku sih ya itu relate banget sih kayak sama hidupku gitu. Tahu aja aku sering ditegur dan sering kesandung. Enggak, silakan lanjut. Iya. Berarti Kak, Oh, kan kalau berarti tumbuh menjadi dewasa itu pasti ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya, ada keuntungan, ada mm-mm, kerugiannya. mm-mm. Menurut Kakak, keuntungan dari menjadi dewasa itu apa sih Kak? Keuntungan jadi dewasa ya. Kalau dari aku yang paling relate itu ketika kita berproses menjadi dewasa, aku lebih mengenal diri aku sendiri. Aku tahu batasan, aku bisa mengukur gitu kayak seberapa sih aku jauh bisa mengontrol emosiku dalam situasional tertentu atau seberapa sih kekuatanku untuk menangani masalah yang seperti apa gitu kan. Jadi aku lebih mendalami peranku sendiri di hidupku dan ya aku lebih mengenal diriku yang tadinya aku nggak tahu apa-apa jadi lebih tahu yang paling relate sih tapi mungkin banyak ya dari kalian pun juga pasti punya perspektif masing-masing tentang kelebihan jadi dewasa. Wih, kalau misalnya tadi kita udah dengerin nih keuntungan yang disebutin sama Kak Joy, itu tuh nambah kayak kita membuka pikiran gak sih kalau misalnya jadi dewasa tuh nggak seburuk itu. Tapi Kak, karena tadi Cipriani tuh udah bilang ada sisi negatif, ada sisi negatif dan positifnya. Nah, kalau menurut Kakak sendiri, jadi dewasa tuh ada kekurangannya gitu gak sih? Kekurangan ya jadi dewasa eh ketika kan dewasa itu tadi yang pas statement aku di awal aku bilang kita keluar dari zona nyaman kita dan itu menurutku ya kekurangan yang paling besar gitu ketika kita harus meninggalkan kenyamanan kita untuk kita beralih jadi dewasa itu kayak kalian tuh pasti kehilangan sesuatu yang dulunya enakan dulu begini tapi karena kita harus jadi dewasa kita harus menghilangkan hal itu gitu dan menurutku ada adaptasi yang baru yang mungkin mengecewakan diri kita sendiri tuh kayak aduh kok aku kehilangan ini gitu jadi kayak lebih kehilangan aja sih kayak kurang kehilangan kekanak-kanakan kita atau bahasanya gitu kali ya gitu menurutku. Berarti kayak dulu tuh kita misalkan suka ke toko mainan dikit-dikit beli atau kalau misalnya nggak dibeli sampai ngerengek gitu Kak. Itu sih pasti kita bakalan kehilangan sisi kita yang seperti itu dan kita menjadi tumbuh menjadi orang-orang yang lebih mungkin kita bisa beli itu lain kali dan itu mungkin belum bukan bukan barang-barang yang kita perluin untuk saat ini gitu loh Kak. Kayak masih ada kebutuhan primer yang lebih penting untuk kita beli saat itu. Hmm. Tapi kembali lagi Kak, proses ketika kita tumbuh dari anak-anak menjadi seseorang yang lebih dewasa lagi, itu kita kan perlu yang namanya konsisten dalam beradaptasi. Kalau misalkan menurut Kak Joy sendiri ini, cara supaya kita bisa konsisten bersikap dewasa itu gimana sih Kak? Konsisten bersikap dewasa ya yaitu menurutku ya kembali kepada kita pribadi lagi gitu kan. Bagaimana kita tadi kita dilatih dengan fenomena, kita dilatih dengan peristiwa, kita ketemu apa dan kita harus bersikap apa itu kan sebuah proses pendewasaan yang sebenarnya dibilang konsisten jadi dewasa pun ya pasti konsisten gitu. Kita setiap hari itu bertemu hal-hal yang
kita sangka-sangka ya nggak kira-kira di luar nalar kita kok bisa terjadi gini dan kok aku bisa ya nanganin masalah ini gitu. Kok aku bisa ya lama-lama bisa mengontrol emosi kita dan menurutku kalau konsisten itu ya mau nggak mau pasti kita lakuin gitu karena kita udah belajar kan dari sebelum-sebelumnya gitu buat jadi dewasa jadi ya pastinya konsisten itu mengikuti gitu di belakangnya. Sip, berarti peristiwa-peristiwa yang kayak beberapa hal menarik yang mungkin bisa buat kita belajar tuh salah satunya bisa ngebantu kita untuk jadi konsisten ya kan. Wah, hal yang selama ini aku bertanya-tanya tuh bener-bener kerjawab banget di sini. Tapi aku masih ada satu pertanyaan yang lewat waktu tadi kakak sampein jawaban kakak. Kalau untuk bisa konsisten kan pasti juga nggak jauh-jauh ya Kak dari kita yang melibatkan tangan Tuhan sendiri. Nah, Hmm. kalau sampai kapan sih Kak kita harus melibatkan Tuhan dalam hidup kita sendiri? Iya, melibatkan Tuhan. Sebenarnya kalau kita statusnya itu sebagai anak-anak Tuhan, statusnya sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, pernyataan yang lebih tepat mungkin bukan kita melibatkan Tuhan ya, tapi ya memang bukan kita melibatkan Tuhan dalam rencana kita, tapi lebih kepada yang Tuhan memang sudah beserta kita gitu. Tuhan sudah kita yang terlibat dalam rencananya gitu. Jadi apapun yang kita lakukan tuh Tuhan memang sudah menyertai kita. Jadi bukan Tuhan aku mau ini tolong terlibat dong supaya berhasil. Menurutku itu adalah sesuatu yang keliru ya. Aku pernah mendengar kayak gitu ya dari katekisasiku kayak jangan sampai kita melibatkan Tuhan dalam maksudnya bukan melibatkan Tuhan secara berserah gitu tapi kayak kita meminta pertolongan Tuhan dalam rencana kita tapi sebaliknya ya memang Tuhan tuh sudah beserta kita tanpa diminta pun ya Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita gimana tinggal kita meresponnya gimana tinggal kita peka terhadap penyertaan itu dan kita bisa merasakan penyertaan itu dengan kita kembali memberikan kasih kita gitu kepada sesama kita kepada sikap kedewasaan kita dan segala macamnya gitu sih menurutku. Berarti ketika kita memiliki rencana atau melakukan sesuatu itu kita kuncinya adalah percaya bahwa Tuhan itu akan selalu beserta kita kan Kak. Berarti ketika hal itu terjadi dan jadi apapun situasi yang kita hadapin tuh kita percaya bahwa pasti ada Tuhan yang akan menemani kita dan itu semua yang membuat kita menjadi tumbuh dewasa gitu Kak. Setuju Nah, banget. kalau kayak gitu Kak, berarti sebenarnya buat jadi dewasa itu ada standarnya gitu nggak sih Kak? Supaya dianggap definisi dari dewasanya itu sendiri. Waduh standar ya. Iya. Sebenarnya standar itu kan berarti ada proses ilmiahnya gitu kalau misalnya standar aku belum pernah sih dengar secara ilmiahnya gitu tentang standar dewasa adalah 1, 2, 3 tapi mungkin anak-anak yang memperdalam itu anak-anak yang berkuliah di psikologi dan segala macamnya itu yang serumpun mungkin tahu standar-standarnya tapi kalau aku sebagai orang yang umum gitu orang awam menurutku standar dari dewasa itu ya ketika kita bisa bertanggung jawab ya dengan apa yang kita pilih gitu jadi ketika kita kan punya banyak alternatif gitu ketika kita dihadapi oleh mana kita menyikapinya gimana kita melibatkan diri kita gimana kita mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan itu yaitu standar kita bisa dibilang sebagai orang yang dewasa sih kayak tanggung jawab gitu sih menurutku gitu. Oke, kuncinya adalah bertanggung jawab. Jadi kalau misalkan kita masih belum bisa bertanggung jawab sama tugas lah istilahnya yang paling mudah ya atau bangun Iya. tepat waktu kita belum bisa dianggap jadi orang yang dewasa ya Kak. Tapi kadang tuh Kakak kebayang nggak sih dulu tuh waktu kita beradaptasi menjadi orang yang dewasa tuh kita takut gitu sampai ada lagunya. Kakak Hmm. tahu nggak lagu yang Hmm. takut tambah Tahu dewasa? dong. Hit kita. Oh, bener bener bener. Wah, itu bahkan lagunya ya, Ci, sampai masuk ke playlist aku sih. Tapi Hmm. pas dengerin, tahu gak sih yang versi koplonya? Yang Tahu tahu tuh yang keren tuh. bisa joget deh kalau dengerin itu. Bajunya joget nggak Kak? Mantap. Oh ya jelas ya. Aku Wah, pasti asik. orang-orang kuliah di Jawa pasti lagu-lagu koplok gitu ya sehari-hari. Mantap. Mantap itu. Kak, nah spesial karena hari ini kita bareng Kak Joy nih Kak. Mm-mm.
Katanya Ocha mau kasih kado spesial nih Kak. Oh, boleh banget tuh, apa tuh kadonya? Katanya Ocha mau nyanyiin lagunya Kak. Wah, Wah, boleh banget. Aku wah, siap dengar loh, Cak. Ayo wah, kita malu dengar. banget. Tapi Oh, ini Cak, bukan bintang versi tamu yang kita. koplo ya, agak Oh takut iya, kalau yang koplo. Aduh, malu deh. Tapi iya. kalau suaranya jelek, maaf ya teman-teman, bukan ahlinya. Nggak dimaafin sih. Nggak bercanda. Wah, Oh Silakan. gitu. Silakan, silakan. oke, dikit ya. Oke, abis ini Kak Jo yang nyanyi. Wih, asik. Waduh. Ayo Ocha. Aduh, deg-degan deh. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa. Wih, udah. Oke. Tangan Aduh, Kak. malu banget. Dikit banget ya, itu bukan dikit aja itu. Dikit banget loh. 2 detik tok. Iya 2 detik doang. Aduh. Oke, back to topic. Judul Mm-mm. lagunya kan Takut Tambah Dewasa yang artinya ada rasa ketakutan tersendiri bagi kita untuk tumbuh dewasa dan Mm-mm. ya pastinya menjadi dewasa itu kan sulit. Nah, kira-kira menurut Kak Joy ada yang mau disampaikan nggak untuk pemikiran seperti itu? Pemikiran bahwa dewasa itu adalah hal yang harus kita takutkan. Aku setuju sih sebenarnya sama lagunya It Kita itu tentang takut tambah dewasa, takut tambah kecewa, takut Hmm. tak seindah yang dikira, dan itu menurutku ketakutan ya sifat manusiawi kita ya, wajar banget gitu. Tapi ada pepatah lama gitu bilang kan, orang yang berani adalah bukan orang yang nggak punya rasa takut, tapi pemberani itu adalah orang yang punya rasa ketakutan tapi dia berhasil menghadapinya, berhasil menaklukkannya. Jadi ketika kita takut menjadi dewasa, bukan berarti kita harus diam dan menerima ketakutan itu, tapi gimana kita mencari cara gitu supaya gimana sih kita bisa mengontrol ketakutan itu, dan bahkan dari ketakutan itu malah kita bisa menghasilkan dampak baik gitu. Jadi eh, jadilah seorang pemberani gitu. Jadi bukan jadilah seorang yang nggak punya rasa takut, tapi jadilah seorang yang pemberani. Dan itu menurutku juga sesuatu proses menjadi dewasa ya, ketika kita bisa menaklukkan rasa takut kita. Jadi aku setuju sama lagunya, tapi lebih setuju lagi kalau kita bisa lebih gitu, beyond rasa takut kita. Oke, Gitu sih, Kak. berarti rasa takut itu sebenarnya kalau di manusia itu normal ya Kak, tapi mungkin jangan terlalu karena kita juga kalau mau jadi dewasa juga harus naklukin tantangan yang ada dan jadi berani. Wah, Cipeni ini sih jujur banget ya. Aku ngerasa podcast kali ini tuh bener-bener ngejawab 1001 pertanyaan yang ada di pikiran aku. Apalagi aku yang baru aja tuh tambah umur, tambah usia. Jujur jadi super terharu. Sama banget Ocha. Kalau aku sendiri sih sebenarnya masih pengen banyak nanya-nanya nih ke Kak Jo, soalnya Kak Jo-nya asik banget apalagi waktu tadi Parah. kita nyanyi bareng ya. Seru banget Nyanyi sih sendiri sih ini dia, nggak gimana? nyanyi bareng. Bisa maksudnya. Oke. Tapi tenang aja tahu Cipeni. Bika tuh bakal masih ada next episode. Masih ada next episode yang bakal ngejawab juga pertanyaan-pertanyaan lain, pertanyaan-pertanyaan Cipeni yang lain, pertanyaan-pertanyaan yang lain ya pokoknya. Makanya stay tune ya guys. Cielah, stay tune nggak tuh? Gitu. Nah, sebelum kita tutup podcastnya, aku mau minta Kak Jo untuk kasih sepatah dua patah gitu Kak. Kayak atau quotes of the day deh buat anak-anak dari Semak 3. Boleh dong Kak? Oh, boleh, boleh. Ya, aku sebenarnya nggak tahu persis ya tentang Semak 3, tapi aku tahu dari teman-temanku kan banyak anak Semak 3, anak penabur, jadi sedikit sedikit tahu lah tentang penabur. Jadi ya pesannya gitu, kuat bukan kuat sih, lebih ke pesan untuk Iya, anak-anak boleh. Semak 3 di sana, tetaplah jadi penabur yang baik gitu, taburlah apa yang baik. Eh, ya udah itu aja sih, kan cuma 2 patah, tetaplah jadi penabur yang baik. 4 patah deh, 4 kata. Oke Kak, kalau gitu karena kakaknya cuma bisa terbatas ya Kak, aku lanjutin. Apa yang kita tanam nanti bisa kita tuai gitu. Oh, mantap. Bener, bener, bener. Mantap. Setuju. Buat Kak Joy, makasih banyak loh Kak udah meluangkan waktunya sebagai bintang tamu kita di Bika edisi ketiga ini. Makasih ya Kak. Kasih banget Dengan senang Kak. hati.
dengan sukacita kasih kembali. Nah, karena kita udah berterima kasih banget sama Kak Joy, aku juga mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin Biwan Podcast ini sampai akhir, sampai detik ini aku ngomong. Hooray! Hooray! Oke, see you next time. Stay tune on Bika. Bye-bye. Dadah. Aja dadah juga dong. Kita hari ini jadi artis mendadak nih, Kak. Tangannya hilang kalau di sini gimana ya? Hilang Kalau tuh. Kak ada Kelihatan, bayangan. kelihatan. Oh ini. Kelihatan. Ya, bukan. Oke, oke. Thank you semuanya.